Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. Kali ini aku pengen mindahin glodok ya, glodok nambahin glodok ke kandang parkit ya. Kandang parkit ini beberapa hari yang lalu banyak parkitnya ya, banyak sekali yang mati. Nggak tahu kenapa, bahkan anakan itu ada 4 mati semua. Padahal udah muo ya, udah turun gunung, tapi ternyata mati semua 4-4-nya. Terus ada lagi indukannya 2 yang mati, ada 6 ya yang mati, 6 atau 7, wah lupa lah, pokoknya banyak, beruntun itu. Dan mungkin faktor karena penuh ya. Nah ini kenapa ada yang kebuka sih? Itu ada yang kebuka satu, itu mungkin kancingnya lower ya. Nah karena aku perhatiin ini juga lagi rebutan mereka, bahkan glodoknya yang udah aku tambahin 2 itu udah ditempatin. Jadi ini kebetulan di kandang valk itu masih ada bekas kandang lobet ya, ada glodok lobet yang nggak terpakai karena valk sendiri nggak mungkin bisa menempati kandang bekas lobet ya, terlalu kecil. Jadi itu valknya cuma 1 kandang karena kebetulan baru 1 pasang. Kemarin anakan yang sudah dewasa ternyata tiba-tiba juga mati, nggak tahu kenapa, faktor apa. Padahal udah gede, udah tubuhnya, bodinya udah kayak indukannya, tapi tiba-tiba mati. Sebetulnya anakannya sih yang gede udah 2 sih, tapi mati. Nggak tahu kenapa. Terus anakan yang terakhir itu juga mati. Dan sekarang ini kayaknya udah telur atau mungkin udah netas. Kita nanti sekaligus kita cek ya. Di dalam itu ada si jantan, bapaknya lagi ngerami. Nggak tahu itu telur atau udah netas karena udah lama aku nggak ngecek ya. Jadi sekalian ya, ini ngambil glodok bekas lobet itu, nanti sekalian kita cek di glodoknya valk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, oke. Itu ibunya dan itu anaknya udah gede. Yang mati juga udah gede sih sebenarnya. Tapi aku penasaran sih sebenarnya kenapa bisa mati. Udah gede bener. Itu yang pernah aku video itu loh. Mungkin teman-teman yang mengikuti video channel aku ini, kan aku pernah bikin video tentang valk ya. Itu anakannya udah gede tapi mati. Tapi pas mati nggak aku record. Nah ini lagi ngeram bapaknya. Nggak tahu itu kelihatan nggak? Itu telur atau aduh kok gelap sih. Nggak tahu itu udah netas atau masih telur ya. Pokoknya ada isinya lah, ada isinya. Kalau nggak telur ya udah netas. Nggak tahu juga Mas Bro. Tapi kalau aku pantau mereka berdua indukannya itu sering keluar, biasanya itu udah netas tapi masih kecil. Nah sekarang kita langsung aja ambil glodoknya ya Mas Bro, glodok yang tidak dipakai. Yang ini aja, yang ini kita ambil. Kita ambil 2 aja karena itu kayak untuk 2 glodok masih muat sama ini. Dan kayaknya sih aku perlu nambahin glodok valk lagi ya, 1 ya, walaupun nggak ditempati, tapi kayaknya perlu aku tambah glodok lagi 1 biar ya siapa tahu mereka pengen variasi, pengen ganti glodok Mas Bro. Siapa tahu sih. Oke. Jadi cerita aja, ini valk itu dulunya aku gabung sama sama parkit ya Mas Bro. Jadi valk ini aku gabung sama parkit awalnya dan aman-aman aja karena dari awal memang masuknya bareng-bareng Mas Bro. Jadi mereka itu masuknya bareng-bareng, glodoknya itu kan aku taruh di situ, di tempat glodok itu bekasnya itu yang dulu itu glodok valk itu. Jadi awalnya juga aman-aman aja sampai akhirnya si anakan tadi itu lahir, anakan itu lahir dan turun, itu dibully sama parkit Mas Bro. Kalau sesama dewasa sama indukannya sih nggak ngebully, bahkan kalah mereka parkitnya. Tapi kalau sama anakannya valk kayak dikeroyok gitu, ya nggak sampai berdarah atau nggak sampai bertengkar hebat, tapi kasihan aku. Akhirnya aku ngorbanin untuk lobet ada 10 ekor itu aku lepas ya Mas Bro. Karena aku ternak lobet sudah setahunan itu hanya bertelur, nggak ada yang netas sama sekali. Makanya aku lepas
Dan aviari yang mini ini bekas lobet ini aku tempatin valk. Jadi awalnya 3 ekor dan kemarin juga sempat tambah 1 jadi 4 ekor, tapi mati udah dewasa. Dan moga aja yang di rame itu bisa netas sampai dewasa dan bisa bertambah banyak. Nah ini perlu aku tambahin glodok valk nanti. Glodok valk lumayan. Kalau mahalnya sih enggak sih, ongkos kirimnya bro, ongkos kirimnya itu lumayan karena glodok itu kan berat untuk beratnya ya. Jadi ongkos kirimnya di ongkos kirimnya yang berat. Kalau glodoknya sih ya nggak mahal-mahal juga sih sebenarnya untuk glodoknya, tapi ongkos kirimnya yang bikin tambah mahal seperti itu. Oke, kita tutup. Oke, ini kayak masih bersih, harus bersihin sih, ada semutnya kayaknya. Kita bersihin dulu. Oh udah bersih sih, udah bersih, cuma ada kayak sawang gitu. Kita bersihin aja dulu. Aku pikirnya sih spekulasi aja, apakah mau bekas kandang lobet itu mau ditempatin parkir atau enggak. Tapi ternyata karena memang kekurangan glodok ya akhirnya mau nempatin. Awalnya sih nggak ada yang mau nempatin, tapi karena rame nggak ada glodoknya kurang, akhirnya tetap mau menempatin. Dan udah terbukti banyak yang sudah netas atau lahir dari glodok bekas lobet ini ya mas bro. Kan beda kan glodok parkit sama glodok lobet. Glodok parkit itu kecil, kayak itu rata-rata kan kecil kan. Tapi kalau glodok lobet itu lebih gede, lebih gede. Oke, kita masuk ya mas bro. Mohon maaf kalau videonya banyak gerak, tangannya satu yang megang HP, nggak pakai tripod, dan juga yang satunya pegangin glodok sama buka pintunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ya. Oke, kita kunci dulu biar aman. Nah seperti ini banyak banget, sedikit cerita dan mungkin sudah sering aku ngomong. Awalnya ini cuma 5 ekor, awalnya cuma 5 ekor atau 2 pasang sama 1 ekor, 3 pasang sih awalnya, tapi yang sepasang itu betinanya mati, jadi 5 ekor dan jadi seperti ini, jadi banyak banget. Dan kemarin tuh mati sampai 6 ekor. Ini ada anakan, mas bro, alhamdulillah. Kayaknya kalau udah seperti itu berarti sehat dan bisa tumbuh sampai dewasa. Kayak kisah ini kayak ada bau bangkai, entah dari telur atau mungkin dari anakan yang mati. Biasa di glodok itu sering ada anakan yang mati, ada anakan mati itu sering. Tapi nanti kering dan juga nanti bakalan hilang sendiri baunya mas bro. Kering kayak peyek gitu. Jadi kering kayak peyek. Nah itu ada bau sih, bau. Nggak tahu, kita cek mungkin ada bangkai indukan atau bangkai anakan. Kayaknya nggak ada sih. Mungkin dari di dalam glodok mungkin ada anakan kecil atau ikan yang mati. Tapi nanti juga kering mas. Oke, kita taruh satunya ini. Sorry ganggu. Nah ini yang di bawahnya anakan semua, makanya agak kayak diem gitu kan, karena memang anakan itu nggak galak. Dipegang juga gigitnya nggak sakit, tapi kalau udah indukan, aduh sakit banget, bahkan lebih sakit dari lobet ya, parkit itu, apalagi valk, sakit banget. Oke, sudah terpasang glodoknya, tambah 2. Semoga aja mereka nggak rebutan lagi dan mereka mau nempatin. Nah, kita tutup untuk glodok yang terbuka tadi. Ini untuk ukuran aviarinya nggak begitu gede mas bro, ukurannya cuma sekitar 2,5
lawan 4 meter Mas Bro. Untuk tingginya juga 4 meter. Nah ini terbuka. Ini harus ganjel sih ini. Kalau nggak ada ganjelnya juga pasti bakal terbuka terus. Kita ganjel pakai ini aja. Nah ini masuk ditempatin. Nah ini ada isinya juga. Jadi kita nggak perlu ngecek ya Mas Bro. Kelihatan di sini banyak, hampir semuanya glodok itu dipakai. Dan mungkin bahkan semuanya dipakai. Bahkan ada beberapa itu anakan juga. Itu anakan kelihatan kepalanya tadi. Oke, dan udah kita tambahin 2 glodok di bawah ini. Yang 2 glodok yang lama itu kayaknya yang satu sudah terisi, yang satunya mungkin baru apa ya, baru cilik-cilik gitu. Tapi belum terpantau ada yang keluar masuk. Mohon maaf kalau aku di dalam aviari gini kayak ambekanku, napas tuh kayak ngos-ngosan. Nggak tahu mungkin oksigennya dibagi sama burung-burung kali ya. Nggak tahu kenapa ngos-ngosan bro. Padahal ini semuanya pakai apa ya? Pakai kawat teram ya. Jadi tapi kenapa nggak tahu juga sih. Kenapa bisa ngos-ngosan? Kayaknya mungkin oksigennya berbagi sama burung gitu. Jadi kayak kurang. Aduh, capek banget. Capek. Oke. Seperti ini pemandangan aviari parkit aku. Jadi untuk luasnya sekitar 2,5 sama 4 meter, ke atasnya juga 3,5 atau 4 meter, sekitar itulah, aku lupa untuk ukurannya. Tapi mereka udah aman, dan ini mungkin kalau 100-an sih kayak belum, tapi 50 udah lebih sih kayaknya. Aku pernah ngitung tuh berapa ya, 50-an lebih lah. Aduh ngos-ngosan. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau videonya agak kacau balau. Ya kalau masuk aviary itu ngos-ngosan napasku, sampai otakku kopior. Oke, semoga kamu suka video ini. Sampai ketemu next video. See you. Bye bye. Wassalam.